Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia. Saya tidak akan memberi nasihat untuk hadirin kecuali yang belum menikah. Yang sudah menikah sudah terlambat untuk dinasehati menyangkut apa yang saya akan sampaikan. Ananda Sami, sebentar akan ada apa yang diistilahkan akad menikah. Akad itu artinya ikatan. Nikah itu artinya penyatuan. Apa yang disampaikan oleh wali perempuan itu namanya ijab. Ijab itu seakar dengan kata wajib. Itu berarti Ananda Sami akan menerima kewajiban. Dan kita semua menyaksikan itu, dan yang lebih dari itu, Allah akan menyaksikan apa jawaban Anda terhadap apa yang diwajibkan. Biasanya jawaban itu adalah qabil, saya terima, tetapi tidak harus qabil itu. Yang penting ada walau isyarat yang tegas bahwa Anda menerima itu. Sewaktu Sayyidina Ali kawin, beliau tidak berkata qabil itu, lebih dari qabil itu. Beliau menjawab raditu. Karena menerima saja belum tentu sepuas hati. Tetapi raditu. Saya tidak ingin mengacaukan pikiran Ananda Sami. Apapun jawabannya, walaupun oke, sah. Karena yang penting adalah memahami apa yang disampaikan dan menyetujui itu. Itu yang pertama. Jadi tidak usah ragu kalau salah-salah sedikit, sah. Yang penting memahami apa yang akan disampaikan. Yang kedua, apa yang akan disampaikan itu dalam pandangan orang tua-tua kita, dalam pandangan as-salafus salih, dalam pandangan Imam Syafi'i, tidak sah perkawinan itu kecuali dengan menggunakan salah satu dari dua kata. Apa itu? Zawaj, yang kedua nikah. Tidak sah perkawinan ini kalau orang tua atau wali berkata, "Ku serahkan anakku untukmu." Ini bukan serah terima. "Ku hibahkan anakku untukmu." Ini bukan hibah. Ini zawaj, ini nikah. Mari kita lihat apa arti zawaj dan apa arti nikah. Yang pertama dulu, saya sambil istirahat karena lama duduk, jadi saya harus lama berdiri. Zawaj itu artinya mendampingkan. Serupa dengan rel kereta api. Kalau cuma satu tidak jalan keretanya, harus ada dua. Jadi berdampingan. Kemudian nikah itu artinya menyatukan. Dari dulu orang berkata bahwa perkawinan itu menyatukan pria dan wanita. Dalam mitos Yunani kuno pun itu katanya manusia
berdempet, punya dua wajah. Dewa membelahnya. Saya belahannya, di sini ada berlebih, di sini ada berkurang. Maka dalam perkawinan itu disatukan jadi klop. Kita tidak memahami seperti itu. Tetapi penyatuan itu artinya penyatuan visi, penyatuan langkah, penyatuan perasaan. Itu yang dituntut. Saya nikahkan Anda kepada anak saya dengan syarat bahwa saya satukan kamu. Bersedia atau tidak? Hah, jawabannya bersedia. Ya, itu perkawinan seperti itu. Tidak sah sekali lagi perkawinan kecuali dengan zawaj dan nikah. Karena Al-Quran tidak menggunakan kecuali kedua kata itu. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Azwajin Nabi, bukan zaujatin Nabi. Karena azwaj itu jamak zauj. Kalau zaujah sudah ada bedanya nih. Zauj dan zaujah, Quran tidak memakai kata zaujah, tidak ada kata yang dalam bentuk feminis itu. Zauj, pasangan. Pasangan tidak bisa sempurna tanpa pasangannya. Alas kaki, makanan, dan jadi. Zawaj. Karena itu Al-Quran ketika menggambarkan perkawinan yang sukses, menggambarkannya dengan kata zawaj. Ada istilah lain, imra'ah. Ada istilah lain, sahibah. Kalau imra'ah itu menggambarkan ada sedikit ketidaksepahaman. Waktu Zakaria memohon anak kepada Tuhan, beliau berkata, wa imra'ati aqir. Dia tidak katakan zaujati aqir. Karena ada ketidaksepahaman. Ini kok tidak ada anak nih. Tapi waktu Allah mengabulkan doanya, dikatakannya wa aslahna lahu zaujahu. Anda dinikahkan, dikawinkan sebagai zauj, berbeda tetapi menyatu. Itu yang diterima. Ada, saya ingin persingkat supaya pikirannya supaya tidak ini, tapi saya ingin fokus. Ada perkawinan yang sukses harus memenuhi 5 syarat. 4 sama dan menyatu dan 1 berbeda. Yang pertama, sama-sama hidup. Pasanganmu bukan barang mati, hidup. Hidup itu ditandai oleh 3 hal. Gerak, yang tidak bergerak tidak hidup. Tahu, kursi ini tidak tahu dirinya, dia tidak hidup. Dan rasa, merasa. Sadarlah bahwa pasangan Anda adalah makhluk hidup. Jangan sembunyikan sesuatu padanya. Jangan menggambarkan kesedihan pada saat dia gundah, karena itu berarti Anda tidak seperasaan dengan dia. Jangan gambarkan kegembiraan pada saat dia gundah, karena itu hidup. Jangan sembunyikan sesuatu padanya dan bergeraklah bersama. Itu hidup. Manusia, sama-sama manusia. Anda tidak kawin dengan jin, manusia. Manusia itu dihormati Tuhan, walaupun musyrik dihormati Tuhan, walaupun sudah mati dihormati Tuhan. Karena hormati istrimu, Sarah yang mendengar ini, hormati suamimu, karena dia adalah manusia. Yang ketiga, sama-sama cinta. Tidak
ada gunanya kawin tanpa cinta. Cinta itu memerlukan dua hal minimal, pengorbanan dan cemburu. Kalau tidak ada cemburu, tidak ada cinta. Kalau tidak ada pengorbanan, tidak ada cinta. Yang keempat, sama-sama dewasa. Sudah dewasa, sudah selesai dari fakultas, sama-sama dewasa. Dewasa itu berarti bertanggung jawab. Upayakan menyelesaikan problemamu berdua. Tidak usah libatkan orang tua kalau problema, tetapi datang kepada orang tua. Kalau bisa, saya tidak menuntut banyak, sekali seminggu. Ya, sama-sama dewasa. Yang beda apa? Satu laki dan satu perempuan. Sami jangan jadi perempuan, Sarah jangan jadi laki. Sayyidina Ali berpesan, 3 sifat lelaki yang paling baik, itulah ketiganya yang paling buruk buat perempuan. Apa itu? Berani. Yang harus berani. Berani tentu dengan perhitungan. Yang kedua, tangan terbuka, sehingga penghasilannya diberikan secara wajar kepada keluarga. Dan yang ketiga, rendah hati, sehingga tidak segan untuk membantu istri keluarganya, walaupun dalam apa yang dikatakan orang pekerjaan perempuan. 3 sifat ini buruk kalau disandang oleh perempuan, kata Sayyidina Ali. Buruk kalau perempuan boros, lawan dari kedermawanan. Buruk kalau perempuan terlalu berani, dan dia hendaknya punya harga diri yang tinggi, sehingga kalaupun jinaknya jinak merpati. Itu kata Sayyidina Ali. Terakhir, waktu ayahmu kawin, ini yang di sampingmu, dia ada menjawab, saya tidak menuntut Sami menjawab seperti itu, tapi saya minta itu ada di dalam hati Ananda ketika menjawab nanti. Dia berkata, saya masih ingat, qabiltu wa raditu sawaja bil mahdul mazkur, baru ada tambahannya, rajian taufiq min Allah Ta'ala, sambil memohon taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawablah begitu dan camkan di dalam hatimu makna-makna ini sambil berdoa, ini saya terima, ini saya ridha, sambil memohon bantuan Allah agar supaya terjadi persesuaian antara kami semuanya. Itu pesan Amiodes ya. Oke, insya Allah bahagia, insya Allah langgeng sampai anak itu nanti. Amin. Amin. Insya Allah semua harapan kita terkabulkan oleh Allah. Terakhir sekali, saya minta maaf. Saya duduknya kurang sopan, tapi begitulah orang sakit. Kalau bukan karena Sami dan Syakir, saya masih ingat abahnya, saya tidak akan memberi nasihat. Tapi ini orang-orang mahal bagi kami. Sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan semua harapan kita makbul, semua harapan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hal dunia wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah.